Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Undang-Undang Maritim Melayu dalam lektur klasik. Anggota kami ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Ridho Julian. Yang kedua Amelia Hasanah Siregar dan Ahmad Saiful Rijal. Sejarah Undang-Undang Maritim Melaka. Menurut Malay Annals, bentuk paling awal dari sistem peradilan telah ada sejak masa awal Melaka. Penguasa Melaka awal mengumumkan tradisi istana dan menegakkan aturan adat dan agama yang ada untuk menjaga ketertiban sosial. Semua aturan, larangan, dan adat istiadat yang telah dikodifikasi sebagai undang-undang, pada gilirannya dikumpulkan melalui tradisi lisan dan dihafal oleh Menteri Senior Kesultanan. Selama masa pemerintah Muhammad Shah, undang-undang dikeluarkan dan dicatat bersama dengan ketentuan hukuman untuk setiap pelanggaran. Di antara aturan penting yang disebutkan dalam sejarah Melayu adalah larangan menggunakan pakaian kuning dan mengenakan gelang kaki emas. Di bawah perintah Sultan kelima, Muzaffar Shah, pada tahun 1445 sampai 1459, intisari hukum Muhammad Shah semakin disempurnakan dengan dimasukkannya hukum dan peraturan baru, kemudian terus diperluas dan diperbaiki hingga masa pemerintahan Sultan terakhir, yaitu Mahmud Shah, tahun 1448 sampai 1511. Sebagai bagian dari warisan penting Melaka, yang selama keberadaannya memiliki pengaruh yang kuat atas maritim Asia Tenggara, kode hukum Melaka disalin dan disebarkan ke sultanan lain seperti Johor, Perak, Aceh, Brunei, dan Patani. Hal tersebut dijadikan acuan dalam mengembangkan fikih lokal. Selanjutnya, dilakukan revisi dan penambahan isinya agar sesuai dengan penggunaan di kesultanan tertentu. Hal ini berkontribusi pada keberadaan berbagai salinan hibrid naskah dalam berbagai struktur dan konten. Singkatnya, ada 50 manuskrip Undang-Undang Melaka yang masih ada, yang dapat dikategorikan menjadi fundamental, Aceh, Patani, Long, Islam, dan Johor, dan versi terfragmentasi atau pendek. Selanjutnya, Undang-Undang Melaka. Menurut Winseld, Undang-Undang Melaka disebut juga Risalat Hukum Kanun. Undang-undang tersebut muncul akibat pengaruh orang-orang terpelajar Melayu di negeri Melaka. Naskah Risalat Hukum Kanun disimpan di Jakarta, yaitu di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Menurut Katalogus Amir Sutarga dan kawan-kawan, yaitu MI.154 dan W13, terdapat satu naskah lagi di Jakarta, yaitu di Lembaga Kebudayaan Indonesia yang bernomor MI55. Risalat Hukum Kanun yang diterbitkan PHS von Ronkel ada yang mengandung 27 pasal. Menurutnya, ini bukan pembagian yang asli yang berupa hanya 19 pasal pada naskah yang ada di Jakarta. Naskah yang mengandung 27 pasal adalah naskah Leiden Code 1705 dan naskah Jakarta. Naskah-naskah yang mengandung 44 pasal banyak sekali, misalnya naskah Leiden. Bandar Hilir, Melaka dipenuhi para pedagang dari seluruh penjuru dunia, merupakan kegemilangan Kesultanan Melaka dahulu, seperti Afrika, Rum, India, Jepang, dan Cina. Mereka semua berkumpul sehingga dicatat oleh Compires dalam buku oleh Sunma terdapat 84 bahasa asing yang dipertuturkan di Melaka pada saat itu. Peradaban Melayu dapat dilihat telah wujud pada awal abad pertama Masehi. Sebagai bangsa yang sudah lama peradabannya terlihat, orang Melayu memiliki undang-undang dan peraturannya sendiri. Pada puncak peradabannya, yaitu pada masa Kesultanan Melaka, terdapat 2 undang-undang yang menjadi pedoman mengendalikan masyarakat Melaka yang sudah semakin maju sifatnya. Yang pertama tuh adat peraturan di darat yang dikenal hukum kanun Melaka, merujuk pada catatan Sulalatus Salatin. Undang-undang ini diubah pada masa pemerintahan Muzaffar Shah pada tahun 1446 sampai 1456. Yang kedua tuh ada adat peraturan di laut yang dikenal Undang-Undang Melaka. Yang pertama tuh ada pelayaran kapal, yang kedua ada peraturan kejahatan yang berlaku dalam kapal. Peraturan di laut perlu dibuat karena jika di darat banyak yang bertanggung jawab,
Sedangkan di kapal siapa yang bertanggung jawab jika tidak memiliki sebuah peraturan atau undang-undang. Selain itu ada peraturan cara menjalankan perdagangan barang-barang yang ada di kapal. Namun pada masa itu selain untuk perang dan pengangkutan, ada juga kapal yang dijadikan kapal untuk berdagang. Oleh karena itu, dalam kapal ada yang berdagang sendiri ataupun dia membawa dagangan orang lain. Ini semua ada peraturannya tersendiri. Undang-undang maritim telah dipercayai sebelum munculnya Kesultanan Melaka. Namun undang-undang tidak tertulis sehingga pada masa Mahmud Syah, beberapa orang nahkoda yang terkenal pada masa itu telah menyusun Undang-Undang Maritim Melaka dan disahkan oleh Sultan Mahmud Syah sebagai undang-undang yang berkuasa di laut dan di dalam kapal. Tentunya, undang-undang ini berbeda dengan undang-undang pelabuhan yang terdapat di dalam Undang-Undang Kedah yang dianggarkan. Terdapat kurang lebih 40 naskah yang tersebar di seluruh dunia. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Melaka terbagi menjadi 4 bagian penting. Yang pertama itu adalah peranan nahkoda dan pegawai dalam kapal. Yang kedua, keselamatan dalam kapal, tugas anak kapal, penyewaan, dan penumpang kapal dagang. Selanjutnya itu adalah hak nahkoda memiliki barang yang ditemui di laut. Dan yang terakhir adalah menjelaskan tentang kuasa nahkoda untuk menghukum orang yang melawannya. Sebelumnya, jika di darat hukum kanun itu yang berdaulat itu sultan, maka yang berkuasa di laut itu nahkoda sebagai raja gitu. Ini tuh merupakan lokal jenis orang Melayu karena ini merupakan suatu keunikan dalam tulisan Melayu yang tidak terdapat dalam undang-undang lain. Undang-undang Malaka ini tidak hanya digunakan saat Kesultanan Malaka, namun digunakan terus pada kerajaan Melayu lainnya. Pada tahun 1993, Dr. Ahmad Jailani menemukan salinan Undang-Undang Perahu dan Belayar yang berada di Universitas Leiden, Belanda. Undang-Undang Perahu dengan kode yang pertama OR 3292, Undang-Undang Belayar dengan kode OR 3293. Kedua undang-undang ini dipercaya digunakan pada abad ke-16 hingga 18. Meskipun begitu, didapati dari Undang-Undang Malaka berbeda dengan undang-undang lainnya. Undang-Undang Laut Malaka memiliki 25 pasal dengan 8 pasal tambahan, sedangkan Undang-Undang Perahu 50 pasal dengan 15 pasal tambahan. Sedangkan Undang-Undang Belayar 50 pasal, namun Undang-Undang Belayar lebih mirip dengan fase-fase yang terdapat di Undang-Undang Laut Malaka yang menyatakan tentang pegawai-pegawai kriminal, hukum kejahatan, dan tidak begitu banyak tentang pengendalian perahu dan perdagangan. Sedangkan dalam Undang-Undang Perahu isinya banyak mengandung penyewaan perahu, pengendalian perahu, dan tidak menjelaskan peraturan pegawai perahu. Kemungkinan Undang-Undang Perahu adalah yang paling berpengaruh dalam Undang-Undang Laut Malaka. Tertulis juga dalam manuskrip bahwa Undang-Undang Belayar itu telah disalin oleh Nakhoda Sulaiman dari naskah yang telah disimpan oleh Bendahara Malaka. Sedangkan Undang-Undang Perahu juga ditulis oleh Hidang Ibrahim yang diterima dari Bendahara Malaka, yang kemudian diberikan dari Ratu Sri Maharaja Mahkota Putri dari Kerajaan Malaka. Kekuasaan Melayu Melaka berakhir dengan penjajahan Portugis pada tahun 1511 yang akhirnya dikuasai sepenuhnya oleh Portugis, dan Portugis mengadakan pelembagaan jasketan pada kapal-kapal dagang dengan kelembagaan jenis bea cukai untuk memonopoli perdagangan rempah. Karena dikuasai oleh Portugis inilah kesannya itu kegemilangan pelabuhan Malaka tuh hilang, dan nelayan itu banyak yang menyebar ke pelabuhan Melayu lainnya. Contohnya kayak di Potere, Makassar, Sulawesi Selatan. Karena faktor Malaka itu dikuasai oleh Portugis dan banyak nelayan yang pindah ke daerah Makassar, ini tuh jadi tonggak buat kemajuan kerajaan Toak gitu. Terus isi dari Undang-Undang Laut, menurut Jamaris menyebut Undang-Undang Laut ini sebagai Undang-Undang Pelayaran. Undang-undang ini tercatat dalam Catalogus von Rokel, Catalogus Junbol, dan Malay Manuskrip. Dalam suplemen Catalogus de Malais and Minangkabau
Handschriften dalam kurung atau von Rokel tahun 1921. Naskah ini tercatat dalam judul lengkap Adat-adat kapal pada umumnya. Undang-undang laut ini terdiri dari 24 pasal yang kebanyakan isinya sama. Berikut adalah ringkasan naskahnya. Yang pertama, 3 orang nahkoda memohon kepada Sultan Mahmud untuk menuliskan undang-undang laut, dan mereka diberi gelar. Dinyatakan pula tugas-tugas nahkoda, pegawai perahu, dan hukum hutang pada nahkoda yang mempunyai bagian dalam barang-barang perniagaan di perahu. Kedua, dinyatakan ada bagian tertentu yang dilarang dihampiri orang, langkah-langkah untuk keselamatan, dan hukum kiwi. Yang ketiga, dinyatakan bahwa orang-orang yang kapalnya karam menjadi hamba nahkoda. Kalau mereka mempunyai barang, nahkoda boleh memintanya. Yang keempat, orang yang berkhianat terhadap nahkoda atau memakai keris di kapal dijatuhi hukuman dibunuh. Disebutkan juga denda bagi orang yang kurang ajar kepada nahkoda dan hukum bagi yang berzina. Sedangkan Undang-Undang Malaka atau biasa disebut Risalat Hukum Kanun atau Undang-Undang di Darat berisi pasal 1-5 mengenai pantangan memakai pakaian dari kuningan dan tipis, pantangan menggunakan kata seperti patik, kurnia, dan anugerah, mengenai hukum jenayah dan hukum membunuh. Pasal 6-10 tentang ketentuan membunuh, yaitu orang yang mengamuk boleh dibunuh, bendahara Tumenggung Syahbandar dan nahkoda boleh membunuh dengan izin raja. Jika mencuri orang dipotong tangannya, hukum menampar orang, dan hukum membawa orang lari. Pasal 16-19 mengenai hukum menolong sahabat, hukum orang yang menyuruh orang lain menampar atau membunuh, hukum angkara bermaharajalela dan menamar tunangan orang, dan hukum jual menjual buah. Sekian dari kelompok kita. Terima kasih, mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.